Allah berikan kepada kita. Kita punya zikir zahar yang sesuai sisilannya sampai ke Rasulullah, zikir khafi sehingga bisa mengingat Allah, tapi kita syariatnya ngerti nggak bisa. Kalau ada wakil talqinnya mengatakan yang penting kita zikir, nanti yang lainnya bisa sendiri, tidak bisa. Di mana dalilnya? Siapa yang berkata demikian? Adakah Rasulullah mengatakan cukup hanya zikir kalian nanti bisa semua? Coba orang itu suruh zikir 50 tahun, coba pegang komputer bisa enggak? Bisa lah. Zikir 50 tahun, coba suruh bahasa Inggris, bahasa Arab bisa enggak? Enggak bisa. Maka harus belajar karena Nabi bersabda al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar cari ahlinya, guru yang pakar. Sebagaimana tadi di dalam Al-Qobah, Syekh Abdul Qadir mencari guru yang pakar tentang ilmu syariat. Tidak bisa mau jadi kekasih Allah kalau ini dipisahkan. Seperti sering dari kemarin pernah kita sampaikan, burung itu tidak akan bisa terbang ke puncak pohon yang tertinggi sehingga dia bisa melihat keindahan alam semesta kalau cuma punya sayap satu. Kita sudah punya sayap ekor, tinggal satu lagi sayap syariat ini baru bisa terbang sampai ke puncak pohon yang tinggi ke seluruh alam semesta dia mengembara. Kalau tidak bisa terhijab lagi, rohaninya terhijab lagi dengan kerusakan syariat. Ini yang maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sering mendengar wakil talqin mengatakan seperti itu. Kita zikir, yang lain itu tidak. Bagaimana? Saya pernah tanya orang seperti itu, Pak, sampai nyatakan itu rukun mandi ada berapa? Nggak ngerti. Bagaimana dia beribadah? Bagaimana dia mandi wajib? Sedangkan mandi itu hukumnya wajib, berarti dia melakukan ibadah. Nah kalau dia melakukan ibadah tidak ada ilmunya, bagaimana ibadahnya? Nah maka bertanya, kita datang ini menunjukkan ketawadhuan, buah daripada zikir, melihat aib kekurangan pada dirinya, bukan tafakhur masalah merasa lebih hebat dari yang lain. Itu salah besar. Jatah ke Pak Ustadz, saya tidak mengerti bagaimana rukun mandi, rukun wudhu. Kata beliau seperti ini, rukun mandi ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air. Kan sebentar saja belajarnya. Sampean belajar untuk sampean, berangkat dari rumah niatnya menuntut ilmu, Allah hapus dosanya setiap langkah lagi Allah hapus, Allah angkat derajatnya. Ikan yang ada di laut semuanya bertasbih memintakan ampun kepada orang yang dalam menuntut ilmu tadi. Manfaatnya untuk kita, dosa dihapus oleh Allah. Ya malas juga kan kelewatan itu. Berangkat ini menunjukkan ketawadhuan, dan orang pasti, dan abah pasti bangga, luar biasa muridku yang satu. Dan kita banggakan guru kita. Jangan sampai kita nanti mencoreng nama beliau gara-gara kesalahan yang kita lakukan. Tanya, jadi tawadhu ini yang ditunggu Allah. Allah nunggu hambanya tuh ketawadhuannya, rendah hatinya. Ini yang ditunggu, bukan hebat-hebatannya. Nah ini yang kita harapkan para ikhwan semuanya, hati-hati bahasa-bahasa yang merusak. Dan ini membahayakan. Kecil kalimatnya, singkat, kalimatnya ringan, tetapi ini membahayakan. Nah kalau kita tidak perlu syariat, tidak perlu guru, tidak perlu belajar, bagaimana rusak semua. Nah maka kita sudah bersyukur kita punya thariqah, ini langka, susah ditemukan. Nah syariat itu banyak yang bisa ngajar. Kenapa demikian? Seluruh pondok-pondok pesantren di Indonesia ini setiap tahun mencetak ulama ahli syariat. Sampai tanya aja setelah keluaran dari mana Pak anak sampean? Oh dari Lirboyo.
Pondok pesantren terkenal di Jawa Timur, di Kediri. Di mana Pak sanak sampean sekolah? Oh, di Ploso. Pondok pesantren Al-Falah, tempatnya Gusmi Kiai Jazuli Usman. Saya sekolah di sana. Itu mencetak ulama ahli syariat semua. Nah, tinggal tanya sama mereka, Pak Ustaz, bagaimana saya tidak bisa? Tidak banyak yang kita pelajari. Tidak banyak. Nggak usah belajar bab haji kalau belum nyetor haji. Nah, ini yang kita harapkan para ikhwan semuanya, hati-hati bahasa-bahasa yang merusak. Dan ini membahayakan. Kecil kalimatnya, singkat, kalimatnya ringan, tetapi ini membahayakan. Nah, kalau kita tidak perlu syariat, tidak perlu guru, tidak perlu belajar, bagaimana rusak semua. Nah, maka kita sudah bersyukur kita punya thariqah, ini langka, susah ditemukan. Nah, syariat itu banyak yang bisa ngajar. Kenapa demikian? Seluruh pondok-pondok pesantren di Indonesia ini setiap tahun mencetak ulama ahli syariat. Sampean tanya aja setelah keluaran dari mana Pak anak sampean? Oh, dari Lirboyo. Pondok pesantren terkenal di Jawa Timur, di Kediri. Di mana Pak sanak sampean sekolah? Oh, di Ploso. Pondok pesantren Al-Falah, tempatnya Gusmi Kiai Jazuli Usman. Saya sekolah di sana. Itu mencetak ulama ahli syariat semua. Nah, tinggal tanya sama mereka, Pak Ustaz, bagaimana saya tidak bisa? Tidak banyak yang kita pelajari. Tidak banyak. Nggak usah belajar bab haji kalau belum nyetor haji. Bab haji nggak usah dipelajari, bab zakat nggak usah dipelajari nanti. Yang kerjaan setiap hari aja masalah najis, masalah istinja, lah bersihkan najis, masalah wudu, masalah sholat, mandi wajib, itu aja tiap hari kita kerjakan. Kalau mau naik haji nanti bahas ilmunya. Belum nyetor bahas bab haji terus. Orangnya belum nyetor, kan mubazir waktunya, mubazir umurnya. Yang fardu ain, yang wajib setiap individu kita untuk belajar itu supaya sempurna, punya dua sayap, lain nanti sampai rasakan hasil. Karena ibadah tanpa ilmu ini orang melakukannya pun tidak mantap. Misalnya kita suruh, saya mau makan hari ini, saya mau makan nasi uduk. Suaminya menyuruh istrinya, sayang, saya hari ini mau makan nasi uduk, tolong saya buatkan nasi uduk. Istrinya tidak ada ilmu tentang membuat nasi uduk. Kira-kira sambil membuat nasi uduk tadi keringatan enggak, Pak? Jadi nasi uduk apa jadi apa nanti ini? Jadi nasi uduk apa jadi nasi goreng apa jadi bubur? Istrinya sambil kerja juga, masak juga, tapi tidak ada ilmunya. Seperti itu ibadah tanpa ilmu, dan ada kemantapan. Nah, orang yang punya ilmu mantap melakukan. Nah, maka kita cari ilmunya. Sama seperti dulu kita zikir. Mantap nggak Pak dulu kita zikir? Sebelum kita gurukan secara khusus. La ilaha illallah, yang satu kesini, yang satu kesini. Habis pulang, wah kok gini zikirnya yang sini seperti ini, maka ini Pak Haji ini sesepuh kok zikirnya ada yang sama. Karena tidak ada ilmu. Setelah punya ilmu mantap lah dari Pak Pusat, oh ini dalilnya ini, ilah kesini maksudnya menutup serangan iblis yang ingin masuk ke dalam qalbu. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين. Kata iblis, sungguh akan kami serang manusia itu dari muka, belakang, kanan, kiri. Nah, la menutup yang muka dan belakang, ilaha menutup kanan, illallah menutup yang sebelah kiri. Kan mantap, ada ilmunya. Seperti itu ibadah. Kalau tidak ada ilmunya bagaimana? Nah, maka bergurulah para ikhwan wal akhwat, cari ilmunya. Jangan urusan dunia aja. Kalau urusan dunia cepat bertanya.
Ketika suaminya nyuruh masak ini dia nggak bisa, nelpon temannya, Bu, bagaimana bikin nasi uduk? Caranya bagaimana? Coba bang tadi, coba saya video call. Tapi ketika urusan ibadahnya nggak ngerti, tidak ada inisiatif yang bertanya, Pak Ustadz, saya rukun mandi nggak ngerti. Ini sudah 50 kali lebih mandi ini. Ada yang sudah punya cucu udah ngerti rukun mandi. Bagaimana? Piye kabarnya? Sudah punya cucu udah ngerti rukun mandi. Kalau sudah punya cucu tuh kira-kira berapa kali mandi loh? Kira-kira ini 3 kali dong. sehari 2 kali kan sampai punya cucu. Masya Allah. Nah maka ini kita pelajari dua-duanya sehingga sempurna. Nanti setelah itu pelan-pelan kita belajar masalah sifat 20-nya, tauhidnya. Memang semuanya harus berjalan seiring. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah maka kita telah mendapat inti dari pelajaran Islam, Thariqah ini. Sekali lagi, maka kita imbangkan, kita sempurnakan dengan syariat-syariatnya. Nanti misalnya dengan sesepuh kita, siapa ustadz kita yang bisa mengajarkan, beliau yang memiliki saran. Berapa orang yang paham tentang pengetahuan itu meninggal mereka karena mereka membawa orang menuju kebaikan, maka berapa banyak orang mengikuti, dia dapat terus transfer kebaikan. Adalu al khair kafa'ilih, kata Rasulullah. Orang yang menunjukkan kepada orang lain tentang satu kebaikan. Ayo para jamaah, misalnya Tunggul Karomah, ayo kita belajar syariat. Ini ustadz ada yang datang, dia pakar tentang syariat. Ayo kita belajar sama-sama. 20 orang yang hadir, 30 orang yang hadir, lalu dia ngerti bagaimana mandi wajib yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana istinja yang benar, bagaimana membersihkan najis yang benar, bagaimana sholat yang benar. Dia yang menunjukkan kebaikan itu dapat terus transfer kebaikannya. Nanti meninggal, yang ini dapat ilmu diajari oleh si ustadz tadi, lalu diajarkan kepada anak istrinya. Setelah nanti anak istrinya, anaknya punya anak lagi, diajarkan kepada cucunya. Dapat terus kebaikan itu. Apa anda berlomba-lomba kita untuk kesana? Kita sudah tidak bisa banyak berbuat baik, minimal kita memberikan contoh-contoh kebaikan. Kita tidak bisa seperti ulama dulu. Imam Syafi'i bulan Ramadan hafal Quran 2 kali sehari. Tanggung dong. Kita membacanya aja pas-pasan, alhamdulillah. Bacanya pas-pasan, alhamdulillah. Bacanya banyak salah. Sok disebut sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau tidak pakai tasydid maknanya beda. Bahasa Arabnya unik, antik. Makanya afdhalul lughat hiya lughatul Arabiyyah. Bahasa yang paling afdal itu bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arabnya antik. Salah tasydid jadi sudah lain maknanya. Kita jadi imam lagi. Iyyaka na'budu itu maknanya sudah lain. Dengan iyyaka na'budu, kalau iyyaka na'budu pakai tasydid, kepada engkau ya Allah kami menyembah. Tapi kalau iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami menyembah. Silakan buka di dalam kitab Fathul Mu'in. Imam Ahmad bin Ali Al-Malibari rahimahullah berkata, kalau dia meyakini makna itu dalam sholatnya, maka dia telah syirik di dalam sholat. Tidak ada pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belajar pelan-pelan ikhwan wal akhwat. Sampean belajar Allah ganjar. Sampean belajar Allah ganjar. Allah beri pahala yang luar biasa. Apa kita malas? Tidak ada satu keistimewaan terkecuali dosa kita diampuni Allah. Diampuni Allah. Pengen berangkat mendatang ustadz yang ahli bahasa, ahli ngaji. Pak Ustadz tolong jagakan Fatihah saya. Berangkat ini tadi
niatnya thalabul ilmi, setiap langkah dari Allah hapus dosanya, Allah angkat derajatnya, dan dia berjalan menuju surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan tujuannya menuntut ilmu yang dia tidak mengerti, maka Allah memudahkan dia jalan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu pengetahuan ini, jadi jangan dianggap enteng ilmu pengetahuan, ilmu syariat, ilmu akhwat. Tidak ada kata terlambat. Saya sudah tua, gengsi, saya sudah ini, sudah kadaluarsa, tidak ada. Kalau urusan dunia mungkin bolehlah tidak ada luarsa. Misalnya sudah umur 70, mau belajar komputer, bilang cucunya, mbahnya sudah kadaluarsa, mbah. Bukan zaman sampean, di zaman kami. Tapi kalau urusan agama, tidak ada kata terlambat. Semakin tua semakin lebih baik. Artinya dia untuk menghapus kekhilafan, kealfaannya di masa silam. Saya dulu sibuk mengurus dunia, saya sibuk bisnis, saya sibuk bekerja, sehingga saya lupa menuntut ilmu yang Allah fardukan kepada saya. Lalu sadar masa tuanya, mencari guru rohani, mencari guru yang ahli syariat, sehingga menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Dan bisa sembarangan. Nah, maka kita belajar, ikhwan wal akhwat semuanya. Jadi sekali lagi, jangan dianggap enteng, ini semuanya adalah kita rasa kasih sayang karena kita bersaudara, kita saudara seguru. Kami ditugaskan oleh Allah membina murid-murid beliau dimanapun, maka kita saling mengingatkan. Mungkin kita dulu lupa, mungkin kita tidak menyadari bahwa kedudukan ini adalah fardu wajib bagi kita untuk kita ketahui. Nah, maka kami yang telah belajar, pernah mengkaji, maka kami menyampaikan informasi itu kepada semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi bertanya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Sudah jam 11 lewat, sudah ngantuk. Nanti ini makannya jadi makan sahur di kolam renang. Nah, itu saja. Mohon maaf atas hilang kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah Allah memberikan hidayah, taufik semua ikhwan wal akhwat yang ada di Tangerang, khususnya jamaah majelis zikir Tunggul Karamah, dan semua ikhwan. Mudah Allah diberikan hidayah, taufik, sehingga kita ditunjuki seorang guru yang alim tentang ilmu syariat. Berikutnya kita sudah dapat guru yang pakar luar biasa, berat menandingi mursyid seperti Abah Mursyid Jakab, yang moga saya tidak menceritakan kehebatan beliau, maka mungkin akan kita ceritakan bagaimana kehebatan guru kita di dalam tarbiyah kita semuanya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah bisawab. Khusus mohon maaf kepada Bapak Ketua Majelis Zikir Tunggul Karamah Bapak Stono kalau ada yang kurang sopan, kurang pantas, dan semua para ikhwan. Sekali lagi kami ini hanya sekedar mengingatkan, karena Allah perintahkan berzikir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.